Rumah ini selalu rapi, mungkin terlalu rapi, bahkan untuk ukuran seorang ibu rumah tangga seperti Bu Maya. Tak ada piring kotor di wastafel, tak ada cucian menumpuk di kamar mandi. Lantai selalu mengkilap, harum wangi kayu manis dan bunga melati. Tapi justru dari situlah terasa sunyinya. Setiap pagi, setelah matahari menyelinap masuk dari jendela ruang tamu, Bu Maya memulai hari dengan langkah ringan. Tubuhnya tinggi, pinggang ramping, dan senyum tipis di wajah yang seperti tak pernah tua. Usianya 45, tapi seandainya tak disebutkan, tak ada yang akan tahu ia begitu terawat, terlalu terawat. Mungkin untuk seorang wanita yang seringkali hanya sendiri di rumah. Suaminya, lelaki tambang dari Kalimantan, yang pulang setiap 3 bulan sekali, 3 bulan, 90 malam tanpa pelukan, 90 pagi tanpa suara beratnya, yang biasa bersenandung sambil menyeruput kopi, 90 hari yang membuat Bu Maya lebih sering bicara dengan dirinya sendiri daripada dengan orang lain. Namun semuanya berbeda saat Arya masih SMA. Anak sematawayang itu selalu membawa keriuhan pulang ke rumah, terutama saat ia membawa 2 sahabatnya, Sandi dan Lukman. Mereka bertiga seperti saudara yang terlahir di waktu yang sama. Satu kepala, satu suara, satu napas. Mereka datang, tertawa, menginap, dan membuat rumah Bu Maya tak lagi sunyi. Suara tawa di ruang tengah, bunyi gitar, kadang denting PS menyala hingga tengah malam. Dan Bu Maya tak pernah marah. Justru ia menikmati suasana itu, melihat anak-anak itu duduk bersila di karpet, berebut keripik, kadang nyanyi tak karuan, membuat hatinya hangat. Seolah rumah ini benar-benar penuh. Sandi yang paling cerewet, Lukman yang paling tenang, Arya, anaknya sendiri, selalu jadi penengah. Tapi di antara mereka, yang paling sering memperhatikan tubuh Bu Maya adalah Sandi dan Lukman. Oh ya, jangan lupakan itu, tatapan mereka. Mereka pikir tak ada yang melihat, tapi diam-diam saat Bu Maya sedang menyapu dengan legging hitam dan kaos olahraga, mata mereka tak pernah lepas. Mungkin karena Bu Maya memang suka berolahraga, yoga, pilates, treadmill di pojok ruang tamu. Tubuhnya terawat, lengan yang tidak bergelambir, perutnya tetap rata, dan setiap gerakannya terasa menggoda. Meski bukan itu niatnya, dulu Bu Maya hanya menganggap mereka anak-anak, teman anaknya, saudara kecil. Tapi seiring waktu, tatapan itu berubah. Ada napas yang tertahan, ada bahasa tubuh yang bicara lebih jujur dari kata-kata. Meski begitu, semuanya terkendali. Saat Arya mulai kuliah, mereka bertiga tetap dekat. Walau beda jurusan, mereka satu universitas. Dan kebiasaan itu tak berubah, menginap di rumah Bu Maya saat ada tugas kelompok, atau sekadar melepas penat dari rutinitas. Lalu, rumah itu kembali riuh. Tapi kali ini berbeda. Saat Arya pergi kuliah pagi, Sandi tetap tinggal, kadang pura-pura lupa mandi, kadang sengaja menunggu Bu Maya selesai yoga, lalu ikut-ikutan. Dan dari situlah, semuanya mulai terasa lain. Tatapan mata yang dulu malu-malu, kini lebih berani komentar-komentar ringan seperti, "Bu Maya makin awet muda aja." Atau, "Kalau semua mama kayak Bu Maya, mungkin aku belum mau nikah-nikah." Ah Sandi, kamu pikir ibu tidak peka? Tubuh ini mungkin sudah 45 tahun. Tapi perasaanku tidak buta. Aku tahu, sejak kapan kamu mulai membayangkan hal-hal yang tak pantas. Dan entah kenapa, aku tidak marah. Aku justru merasa hidup. Lucu ya, kadang yang kita butuhkan bukan suami, bukan anak, bukan bahkan cinta, tapi perhatian, sentuhan, pujian yang membuat kita merasa masih berharga sebagai perempuan. Dan malam itu,
Ketika Arya sedang ikut camping dari kampusnya, Sandi menginap sendirian. Lukman tidak ikut, dan Bu Maya hanya mengenakan daster tipis yang sudah lama tak dipakai. Sandi duduk di sofa, menatap diam, lalu berkata pelan, "Bu, boleh aku peluk sebentar? Kayaknya aku lagi butuh pelukan ibu." Dan dalam diam, Bu Maya tak menjawab, hanya berjalan pelan, lalu duduk di sampingnya. Membiarkan lengan itu merangkul, membiarkan kepala itu bersandar di bahu. Dan di sanalah segalanya mulai tak bisa kembali seperti semula. Malam itu terasa lebih lama dari biasanya. Angin berhembus pelan dari jendela yang sedikit terbuka. Jam dinding berdetak pelan, seperti ikut menunggu sesuatu yang belum sempat terjadi. Sandi masih bersandar di bahu Bu Maya, tidak berkata apa-apa, tidak juga bergerak. Tapi Bu Maya bisa merasakan detak jantungnya cepat, tidak teratur, dan tangan itu perlahan naik dari pinggang ke punggung, lalu diam di sana, hanya diam. Tapi kehangatannya menyusup. "Bu Maya," bisiknya pelan. "Aku gak tahu kenapa, tapi pelukan ini beda. Gak kayak pelukan anak ke ibu." Bu Maya tak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Tapi tubuhnya tak bergerak menjauh. Ia tak mendorong, tak marah, dan itulah jawabannya. Sandi duduk lebih tegak sekarang. Ia menoleh. Wajahnya hanya beberapa senti dari pipi Bu Maya, lalu berkata lagi, lebih lembut, lebih dalam, "Aku gak mau ganggu. Tapi kalau Bu Maya merasa yang sama, aku cuma mau jujur." Tangan Bu Maya gemetar sedikit. Dalam hatinya, dia berteriak, "Ini salah. Ini teman anakku. Ini gila." Tapi mulutnya tetap diam, tubuhnya tetap tenang, dan matanya pelan-pelan menutup saat Sandi mencium pipinya. Kecupan itu ringan, tapi seperti listrik menyambar. Pelan dari kulit sampai ke hati, lalu terjadilah sesuatu yang bahkan Bu Maya sendiri tidak sangka. Ia tidak menarik diri, ia justru membalas. Kepalanya bergeser, bibirnya mendekat, dan ciuman itu menjadi utuh. Lama, dalam, hening, tapi dunia seperti berhenti berputar malam itu ketika bibir Sandi menyentuh lehernya, ketika tangannya mulai menjelajah punggung dan pinggang Bu Maya. Ia hanya bisa menutup mata, menyerah, bukan karena lemah, tapi karena ia terlalu lama menahan sunyi. Daster itu turun perlahan dari bahunya. Sandi menariknya dengan satu tangan. Sambil masih mencium tengkuknya, Bu Maya hanya bisa menggigit bibir, tak berkata apa-apa, hanya tubuhnya yang bicara. Dan ketika tubuh itu bersandar di sofa, ketika kulit menyentuh kulit, tidak ada lagi batas ibu dan anak. Tidak ada lagi usia, tidak ada lagi logika. Yang ada hanya rindu yang lama tertahan. Rasa yang selama ini dipendam, diam-diam. Sandi mengecup perut Bu Maya yang masih rata, menelusuri setiap inci dengan tatapan seperti memuja. "Bu Maya cantik banget. Aku bahkan gak percaya ini nyata," bisiknya. Saat tangannya menggenggam, tangan Bu Maya erat-erat. Bu Maya membiarkan semuanya. Ia tidak lagi berpikir sebagai ibu, tidak juga sebagai istri. Ia hanya ingin menjadi perempuan. Perempuan yang dirindukan, perempuan yang disentuh, perempuan yang diberi perhatian, yang selama ini hilang ketika akhirnya mereka soma-soma terbaring, keringat menempel di kulit, napas masih tersengal. Tapi tak ada yang berkata sepatah kata pun. Hanya tatapan dan senyum kecil dan Sandi menyelimuti tubuh mereka berdua, lalu berbisik, "Bolehkah aku menginap lagi besok?" Pagi itu, Bu Maya terbangun lebih dulu. Sinar matahari menyelinap lewat tirai tipis, menghangatkan ruang tamu yang masih berantakan. Selimut masih menyelimuti tubuhnya, dan tubuh Sandi yang tertidur nyenyak di pelukannya
Ia menatap wajah pemuda itu. Masih muda, polos, tapi semalam ia berubah menjadi pria yang membuat tubuhnya gemetar dan jiwanya runtuh. Dan anehnya, ia tidak menyesal. Bumaya bangkit perlahan, mengenakan kembali daster yang semalam hanya sekadar kain tipis tak berguna, lalu berjalan ke dapur, membuat kopi. Seperti pagi-pagi biasanya. Tapi pagi ini beda. Hatinya berdebar, pikirannya berkabut, dan saat Sandi masuk ke dapur, hanya mengenakan celana pendek, rambut berantakan, mata masih sayu. Semua rasa itu kembali tumbuh. "Pagi, Bumaya," ucapnya, sambil tersenyum nakal. "Kopi buatku juga ya." Bumaya hanya menoleh, menatapnya, dan tawa mereka pecah, menembus batasan yang kemarin masih mereka jaga. Sejak malam itu, semuanya berubah. Sandi semakin sering ke rumah, kadang siang, kadang malam, kadang hanya datang untuk membenahi alat olahraga, atau sekadar membawa buah tangan. Tapi Bumaya tahu, setiap kedatangannya punya makna, punya tujuan. Dan benar saja, setiap kali rumah itu sepi, setiap kali Arya sedang di kampus, setiap kali sunyi mulai menyelimuti ruang, Sandi datang, dan mereka kembali tenggelam. Di dapur, di kamar tamu, bahkan di ruang tengah saat sore hari, yang sunyi, tubuh Bumaya seperti bangkit kembali. Kulitnya seolah lebih hidup, lebih peka. Setiap sentuhan Sandi seperti menyiramkan gairah yang selama ini terkubur. Kadang ia sendiri heran bagaimana ia bisa sejauh ini. Tapi setiap kali Sandi menggenggamnya erat, menciumnya dari leher hingga ke dada, menelusuri setiap inci tubuhnya, seakan itu harta yang paling ia puja. Semua pertanyaan itu hilang, tersapu kenikmatan, tertelan desahan yang tak mampu ditahan. Sandi bukan sekadar pemuda. Ia tahu bagaimana memperlakukan Bumaya, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan ketulusan yang anehnya, membuat Maya merasa muda kembali. "Aku gak mau orang lain punya Bumaya," ucap Sandi suatu malam, sambil memeluk tubuhnya erat di ranjang tamu. "Aku tahu ini gak benar, tapi aku juga gak bisa berhenti." Bumaya tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu membelai pipi Sandi. Karena dalam hatinya, ia pun tak ingin berhenti. Bahkan ketika suara motor Arya terdengar dari kejauhan, dan mereka harus buru-buru berpakaian kembali, menyembunyikan jejak dari tubuh dan wajah masing-masing. Detak jantung itu tak pernah berubah. Degup yang sama seperti malam pertama mereka. Dan setiap kali mereka selesai, tubuhnya lunglai, tapi hatinya penuh. Sandi akan mengecup dahi Bumaya dan berbisik, "Besok lagi, ya?" Dan Bumaya akan mengangguk, sambil menghapus sisa peluh di dada dan menarik napas panjang. Ia tahu dirinya telah jatuh terlalu dalam. Dan anehnya, ia menikmati jatuh itu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi, yang terus berulang, mimpi yang panas, lembut, dan menggoda. Sandi datang semakin sering, dan Bumaya tidak pernah melarang. Bahkan kini, dialah yang diam-diam berharap pemuda itu muncul di depan pintu. Kadang saat Arya masih di kampus, kadang saat suaminya menelepon dari Kalimantan, menanyakan kabar sambil terdengar suara alat berat di kejauhan. Bumaya menjawab pelan, "Ya, semua baik di sini." Padahal tubuhnya masih dibungkus handuk kecil, masih terasa bekas ciuman dan gigitan Sandi yang penuh gairah. Mereka mulai menjadikan kamar utama sebagai tempat pertemuan. Sandi sudah seperti bagian dari rumah itu, dan kini juga bagian dari tubuh Bumaya. Setiap inci ranjangnya sudah hafal gerakan Sandi. Tangannya yang kuat memeluk dari belakang, mencumbu bahu yang mulai memerah. Mulutnya yang tahu titik-titik paling lemah di tubuh Bumaya. Suaranya yang dalam, kasar, tapi justru membuat bulu kuduk berdiri. "Aku suka banget sama aroma tubuh Bumaya,"
selalu bikin aku gila. Kata-kata itu dibisikkan di antara desahan dan suara ranjang yang berderak pelan. Dan Bumaya tak bisa membantah. Ia hanya bisa menggigit bibir, menahan rintihan, dan membiarkan tubuhnya dipuaskan. Kadang mereka bermain di kamar mandi. Air hangat mengalir, membasahi tubuh mereka yang saling melekat. Sandi menyabuni tubuh Bumaya dengan gerakan perlahan, sensual, sampai wanita itu tak tahan lagi dan menariknya dalam pelukan basah yang menyesakkan. Kadang mereka bermain di dapur, di atas meja makan, dengan napas tersengal di antara peralatan, dapur, dan buah-buahan yang terjatuh ke lantai. Semuanya seperti film yang mereka mainkan berdua, tanpa naskah, tanpa arahan. Hanya naluri dan hasrat yang terus meledak. Bumaya yang dulu hanya melakukan yoga sendiri, kini melakukannya ditemani Sandi. Dan kadang, dari gerakan peregangan tubuh yang terbuka, pemuda itu tergoda. Tangannya mulai menyusup, lalu mereka tak pernah selesai sesi yoga itu dengan tenang. "Bumaya, tubuhmu gak pernah bisa, bikin aku bosan," ucap Sandi sambil membelai perut Maya dari belakang. "Aku bisa seharian di sini, kalau boleh." Dan Bumaya hanya memejamkan mata, menikmati setiap gerakan, setiap detik, setiap helaan napas pemuda itu. Namun, kebiasaan mereka yang semakin berani, semakin sering, mulai mengundang bahaya. Lukman, teman Arya yang lain, yang juga sering datang, mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ia melihat tatapan Sandi yang berubah saat bicara dengan Bumaya. Ia merasakan aroma tubuh yang tertinggal di ruangan. Ia mencium bekas parfum di kamar Arya yang tak biasa. Dan suatu malam, ia memutuskan untuk memastikan segalanya. Tapi itu cerita nanti. Untuk sekarang, hanya ada dua tubuh. Di balik selimut putih yang kusut, satu pemuda dengan dada yang berdebar, satu wanita dengan mata basah, bibir bergetar, dan tubuh yang tak lagi sanggup melawan godaan. Dan malam itu, sebelum Sandi tertidur, ia berbisik pelan, "Aku gak akan pernah ninggalin Bumaya. Asal Bumaya gak ninggalin aku." Bumaya mengangguk sambil memeluk Sandi erat-erat dari belakang. Dan dalam hatinya, ia tahu ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Hari itu, suasana rumah Bumaya tak seperti biasanya. Arya sedang mengikuti kegiatan lapangan dari kampusnya. Beberapa hari ia tidak pulang. Sandi sudah sejak pagi datang, membawa sarapan dan senyum khasnya yang menggoda. Seharian itu, mereka seperti pasangan rahasia yang sedang menikmati hari libur. Di kamar utama, suara tawa, bisikan, dan cumbuan memenuhi ruang. Tubuh mereka berbalut keringat dan kehangatan. Napas-napas berat menyatu dengan suara kasur yang bergerak perlahan. Dan Bumaya, seperti biasa, tak lagi mampu membedakan mana batas, mana dosa. Namun mereka tidak tahu, seseorang sedang mengintip dari sela pintu kamar yang tidak sepenuhnya tertutup. Lukman datang diam-diam, awalnya hanya ingin mengembalikan gitar Arya yang sempat ia pinjam. Tapi saat melihat sepatu Sandi di depan pintu dan suasana rumah yang sepi, instingnya mulai curiga. Ia berjalan pelan, mendengar suara desahan lembut dari arah kamar utama, lalu mengintip. Dan seketika tubuhnya membeku. Di sana Bumaya dan Sandi bersatu tanpa sehelai benang, saling memeluk dan membisikkan rayuan. Gerakan mereka lambat, sensual, tapi cukup jelas untuk membuat Lukman tak bisa bernapas. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponsel. Ia tak tahu kenapa, tapi jemarinya menekan tombol perekam. Dan dalam sunyi, ia mengabadikan rahasia yang terlalu mahal untuk diabaikan. Ia pergi tanpa suara, menutup pintu pelan, dan berjalan pulang dengan pikiran yang penuh. Detak jantungnya seperti bom waktu. Beberapa hari berlalu. Bumaya tak tahu, Sandi tak curiga,
Tapi Lukman menyimpan semuanya dan menunggu waktu sampai akhirnya sore itu tiba. Arya masih belum pulang, Sandi belum datang, dan Lukman sengaja datang seorang diri. Mengetuk pintu pelan, Bu Maya membukakan. Seperti biasa, dengan senyum ramahnya. "Oh, Lukman, masuk aja. Arya belum pulang loh." "Gak apa-apa, Bu. Saya memang mau ngobrol sama Ibu." Nada suaranya beda, lebih serius, dan Bu Maya mulai merasa ada yang tak beres. Mereka duduk di ruang tengah. Hening, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Lalu Lukman mengeluarkan ponselnya, menyalakan rekaman. Dan Bu Maya pun membeku, suaranya sendiri, desahannya sendiri. Suara ranjang itu, suara Sandi. Ia menutup mulutnya, matanya membelalak. Tubuhnya gemetar. "Lukman, ini kamu dari mana?" "Kamu lihat." "Saya lihat semuanya, Bu. Saya nggak sengaja, tapi saya juga nggak bisa pura-pura nggak tahu." Bu Maya bangkit, berjalan pelan ke arahnya. "Tolong, jangan bilang siapa-siapa, Arya. Suami saya. Mereka nggak boleh tahu. Saya nggak akan bilang." "Bu," suara Lukman tenang, tapi matanya tajam. "Tapi saya juga bukan malaikat." Bu Maya diam. Tubuhnya panas. Takut, bingung. "Mau berapa? Saya bisa kasih uang. Saya bisa transfer sekarang." Tapi Lukman menggeleng. "Saya nggak butuh uang. Saya cuma mau tahu rasa yang sama seperti Sandi." Suara itu pelan, tapi tegas. Dan Bu Maya terpaku. Ia tahu pilihan di depan matanya hanya dua, menolak dan kehilangan segalanya, atau memberi dan mempertahankan rahasia. Tangannya gemetar saat menyentuh lutut Lukman, lalu ia menatap pemuda itu dalam-dalam. "Tutup pintunya dulu," bisiknya, dan Lukman menuruti. Dengan hati yang bergemuruh, dengan tubuh yang mendadak panas, ia tahu hari itu sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan benar-benar terjadi. Bu Maya, dengan segala keraguannya, memulai segalanya kembali. Untuk kedua kalinya, dengan pemuda yang berbeda, tubuhnya disentuh lagi, ciuman baru menelusuri jejak yang sama. Dan Bu Maya merasa seperti membuka luka lama, tapi dengan rasa yang berbeda. Dan malam itu, setelah semuanya selesai, Lukman berbisik, "Rahasia ibu aman bersama saya." Tapi Bu Maya tahu ia baru saja menciptakan rahasia baru yang tak kalah dalam dan tak kalah berbahaya.